warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan-karyawati PT Murah Mutu Indonesia, Elektronik Indonesia. Semoga yang hadir, yang niat hadir, yang belum hadir, selalu Allah lindungi, selalu dipanjangkan usia, dalam sehat, dalam takwa, dalam afiat. Semoga yang hadir, yang ingin hadir, yang belum hadir, digabul semua hajatnya, diberikan segala keinginannya, dan semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut mendapat manfaat, dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembahasan setelahnya. Setelah kita membahas tentang hadis yang ke-15, begitu panjang, lebar, luas, banyak yang kita dapat. Semoga yang telah kita baca bisa dapat kita amalkan bersama-sama. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-16. Berarti alhamdulillah kita sudah menghafal 15 hadis di luar kepala, di depan mata, berarti di depan matanya. Iya, luar kepala semua. Ya nggak apa-apa, niat aja. Yang penting niat, dapat pahala sudah, walaupun belum hafal, nggak apa-apa. Yang penting niat, sudah ada, sudah ngerti. Nanti kita nggak hafal, anak kita mungkin hafal, insyaallah ya. Amin. Kita lanjut ke hadis yang ke-16. Temanya jangan marah. Jangan marah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi fidal amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. La taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah nasihat kepadaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Kemudian beliau mengulangi beberapa kali meminta nasihat, tetap beliau ulangi juga jawabannya, jangan marah. Sampai berulang-ulang nih, kira-kira ada apa dengan marah ini? Mari kita bahas bersama-sama. Di syarah dijelaskan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang luar biasa. Hadis termasuk hadis yang jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Sudah pernah kita jelaskan. Jawami'ul kalim adalah kalimat sedikit, cuman maknanya luas, padat, ya, singkat tapi padat. Itu namanya jawami'ul kalim. Dan itu adalah khusus, termasuk khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak semua nabi dapat itu. Di antaranya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, yang mendapat keistimewaan itu. Diberikan satu kalimat singkat cuman maknanya luas. Ya. Bahkan itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini termasuk hadis jawami'ul kalim yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Di sini diriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki. Siapakah dia?
Imam Syarih menjelaskan beliau adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, karena Al-Imam Tabarani pernah meriwayatkan sebuah hadis, qultu ya Rasulullah, kata beliau, dullani ala amalin yudkhilal jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal yang dengan amal itu aku bisa masuk surga. Kata Abu Darda ini. Qala la taghdab. Beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, jangan marah. Artinya sama dengan teks tadi itu. Itu menurut Tabarani. Ada lagi meriwayatkan bahwasanya rajul di situ adalah Jariyah bin Qudamah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li qaulan, coba katakan sesuatu, wa aqlil alayya, tapi jangan banyak-banyak. Nah, orang gitu ya, subhanallah. Rasul adalah orang yang paling lemah lembut. Ngomong tapi jangan banyak-banyak. La'alli aqiluhu, biar saya ngerti. Qala la taghdab. Udah. Ya Rasulullah, kalau ngomong sebuah kalimat jangan banyak-banyak, biar saya ngerti. La taghdab, cukup dah. Jangan marah. Gitu dong deh. Maka fa'adatu alaihi miraran. Udah ngomong jangan banyak-banyak, cuman dikasih satu sedikit, ngulangin lagi. Coba ulangin lagi. Apa ada lagi enggak? La taghdab, itu aja cukup dah. Ada lagi? La taghdab, jangan marah. Gitu dah. Berulang-ulang diminta Sayyidina Abu Darda tadi, Jariyah tadi bin Qudamah mengatakan, minta kalimat jangan marah. Ada lagi enggak? Udah jangan marah aja. Ada lagi? Jangan marah. Udah gitu dah. Sampai berulang-ulang, ya. Nah, itulah perawi, itulah riwayat hadis siapa. Jadi dalam hadis itu dijelaskan siapa orang itu, sampai dirinci ya, siapa orang itu. Ada yang bilang Jari, ada yang bilang Abu Darda, ada yang bilang Jariyah, dan itu mungkin berulang. Pernah Abu Darda mengatakan la taghdab juga, pernah Jariyah juga mengatakan la taghdab juga, dan mungkin berulang siapa lagi, wallahu alam. Tapi itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi berulang-ulang. Kemudian teksnya apa? Apa yang diperintahkan? La taghdab, jangan marah. Maknanya apa? Di sini mengandung arti ijtanib asbabal ghadab wa la tata'arrad lima yujlibuhu. Jauhin sebab-sebab marah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jangan marah, maksudnya mengandung arti jauhin sebab-sebab marah. Jangan nyodorin diri untuk, jangan mancing kemarahan, jangan mancing emosi. Satu. Atau kemungkinan kedua, la ta'mal bi muqtadal ghadab. Jangan ikuti emosimu, gitu. Jangan jauhin sebab marah. Kalau udah marah jangan ikutin, gitu. Ya. Apa sih marah itu? Marah itu apa? Wal ghadab thawranun fin nafs yahmiluha 'ala ar-raghbah fil batshi wal intiqam. Apa sih marah itu? Gejolak dalam hati, dalam jiwa, yang membawa dia untuk ingin banget ngebalas, ya, atau membalas atau menghajar orang. Itu namanya marah, ya. Nah, dari sini, dari hadis ini sekurang-kurangnya ada 10 poin yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil pelajaran. Ada 10 poin. Yang pertama, cukup 10 poin nih. Cukup insyaallah ya. Yang pertama, khuluqul muslim. Akhlak seorang muslim. Ya. Muslim itu adalah manusia biasa, tapi bersifat dengan akhlak yang mulia. Seorang muslim dianjurkan, diminta, dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Menghias dirinya dengan lemah lembut,
dengan malu, rasa malu ya. Wa yalbas thawbat tawadhu wat tawaddud ilan nas. Di samping itu dia memakai baju ketawaduan, kerendah hatian dan sayang sama manusia. Wa tadhhar alaihi malamih rujulah. Dan di samping itu lemah lembut, sabar, tawadhu. Di samping itu juga dia menampakkan sifat lelaki sejati. Lelaki sejati. Siapakah lelaki sejati itu? Nah, bukan orang yang keker badannya, bukan. Orang yang gede tinggi, bukan. Yang six packs, bukan. Tapi apa? Minil ihtimal wa kafil adza 'anil nas. Orang lelaki yang sejati adalah orang yang bisa menahan dirinya. Apa? Menahan dirinya ketika dia diganggu oleh orang lain. Itu lelaki sejati, ya. Wal 'afu 'indal maqdarah, dan dia bisa memaafkan ketika dia disakitin dan bisa membalas. Dia disakitin orang nih, misalnya diapain, dimauin selekat, misalnya katain misalnya, atau diambil misalnya apanya gitu, hartanya diambil misalnya, haknya diambil, dia bisa ngebales tuh, ya bocah misalnya gitu, tapi dia nggak apa-apa, maafin aja. Nah itu baru lelaki sejati, dan itu sifat orang muslim. Itu adalah lelaki sejati. Satu lagi apa? Lelaki sejati apa? Wasabru 'inda syada'id. Ketika musibah, bencana apapun yang menimpa dia, dia bisa sabar. Itu namanya lelaki sejati. Jagoan, lelaki yang perkasa itu namanya. Satu lagi, wa kadhmul ghaidh. Dia bisa menahan rasa emosinya. Idza tada alaihi au athir. Kalau ada yang mengganggu dia, mencoba menyakiti dia, dia bisa menahan emosinya, baru dia dinamakan lelaki yang sejati, ya. Satu lagi, wa talaqatul wajhi wal bishri fi kulli halin minal ahwal. Di antara lelaki, di antara kriteria, di antara sifat lelaki sejati adalah bisa menampakkan wajah yang berseri, senyum walaupun dia sedang pedih. Banyak utang, terus wajahnya ditekuk kayak baju yang habis dipakai sebulan, ya, belum disetrika tuh, lecek aja tuh. Tapi enggak, dia bisa menampakkan wajah yang berseri, yang senyum walaupun dia sedang tertimpa musibah. Itulah laki sejati. Itulah laki sejati, ya. Wa hadza ma wajha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, jadi itu adalah sifat muslim. Semua tadi adalah sifat seorang muslim, seorang manusia yang muslim harus bersifat itu. Dan inilah yang diutarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat tadi yang minta dinasehatin. Ketika beliau minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menasehatinya, maka beliau katakan la taghdab. Itu berarti mencakup seluruh sifat-sifat tadi. Dengan satu ibarat aja, satu istilah aja, la taghdab, niscaya dia mencapai itu semua. Bisa sabar, bisa senyum. Kalau orang nggak sabar mah, kalau marah hilang senyumnya, mukanya lecek udah, ya. Itu yang pertama. Poin pertama ketika dari hadis ini adalah orang muslim harus bersifat dengan sifat akhlak yang baik dan menjadi muslim laki yang sejati. Bagaimana caranya? La taghdab, jangan marah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua gimana? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya asyauq ilal jannah wal bahth an tariqiha. Ada rindu kepada surga
dan cara untuk mendapatkannya. Maksudnya apa? Ini, hadhihi wasiyatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi adalah wasiat, nasihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutarakan kepada si penanya, yang si penanya itu ingin arada an yasluka tariqal jannah. Sebenarnya dia pengen banget ada di jalan menuju surga. Nah, wa talaba min muallimihi, dan beliau berusaha untuk mencari, bertanya kepada sang guru. Siapa itu? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mursyidihi, sang penunjuk, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaidihi ilal firdausil a'la wa ridwanillahi azza wa jalla. Seorang sahabat tadi sedang bertanya, meminta petunjuk kepada sang panutan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diarahkan kepada al-firdausul a'la, surga yang paling tinggi, dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. An yusiyahu wa yaktasir lahu fil wasiyah hatta yahfadhaha. Beliau sahabat sedang minta nasihat, petunjuk, arahan agar diberi nasihat, tapi yang sedikit aja, jangan banyak-banyak, biar nggak ribet, biar bisa diamalkan, biar bisa dihafal, diamalkan, difahami. Maka fayujibuhu ila talabihi, maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, mengiyakan apa yang telah diminta, wa yuballighu ghayatahu, dan disampaikan dia kepada yang dia tuju, bitilkal wasiyatil khalidah, dengan wasiat yang tadi. Apa wasiatnya? La taghdab, jangan marah. Karena akhlak yang mulia, akhlak yang luhur adalah akhlak kenabian, akhlak Al-Quran, akhlak iman. Dan fa'idzannaka idza takhallaqta biha, kalau sudah kita berakhlak dengan akhlak itu, beretika dengan etika itu, wasarat laka adah, menjadi sebuah adat kebiasaan, wa asbahat fika tab'an wa sajiyah, menjadi sebuah tabiat dan kebiasaan, indafa'a ankal ghadab hina wujudi asbabih, maka akan hilang, akan terlepas daripada dirimu akan emosi ketika datang sebab-sebabnya. Masalahnya kita harus berakhlak itu, sehingga akhlak itu yang menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk surga berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Allahumma ja'alna minhum, amin. Poin yang kedua, itu dengan tidak marah berarti sudah berakhlak dengan akhlak Nabi, sehingga dapat memasukkan dia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, idza ghalabat tab'ul bashari, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya akan kita bisa petik dari hadis ini adalah al-hilmu, sabar, lemah lembut, wa dhabtun nafs, dan mengekang, mengendalikan jiwa, adalah sabilul fauz war ridwan, adalah jalan untuk mendapatkan keberuntungan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ghalaba tab'ul bashari, kalau sudah tabiat manusia, tabiat seorang manusia sudah mengalahkan dirinya, wa tharat fika guwasyar, kekuatan itu sudah menguasai dirinya, ayyuhal muslim al-bahith 'anil najah, ketika itu maka ketahuilah bahwasanya fa iyyaka an tu'ti nafsak hawaha, jangan sekali-kali kamu lepaskan amarah itu kepada hawa nafsunya, jangan ikutin. Wa tada'al ghadab yatamakkan minka fayakunul amir wan nahilak, dan sehingga kamu melepaskan tergantung emosimu,
dia yang menjadikan panutanmu, dia yang memimpinmu. Maka kalau itu sudah terjadi, maka fatartakib ma nahakallahu anhu. Ketika itu terjadi, maka engkau akan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal jahid nafsak, tapi lawan, kuatkan dirimu untuk melawannya. Ala tarki muqtadal ghadab, jangan sampai ikutin amarahmu, jangan sampai ikutin emosimu. Wa tadhkur, ingat, khalqul muslim at-taqi, ingat, orang muslim harus berakhlak bagaimana? Wal mu'min naqi, bagaimana seorang mukmin harus bersifat? Alladzi wasafaka Allah taala bihi biqaulihi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra, mereka berinfak, baik itu secara diam-diam, baik itu ketika dia punya kelapangan, wadh-dharra, ketika dia tidak punya, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosinya, wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan akan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat itu doh. Ketika lagi marah, ingat bahwasanya muslim itu harus pemaaf. Muslim itu harus menahan emosi, karena yang demikian itu adalah ciri orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang muhsin, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita marah, ingat itu, wa indaha tasul nafsak. Marah, ingat itu, maka kamu bisa menjaga dirimu dari marah. Ketika kau kendalikan emosimu, maka kamu berarti menjaga dirimu dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ada sebuah hadis menyatakan dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan annahu sa'ala Nabi, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza yuba'iduni min ghadabillah azza wajal. Ya Rasulullah, apa sih yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah Subhanahu wa taala? Adakah perkara yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, la taghdab, jangan marah. Berarti ketika bisa kita menahan emosi, berarti kita menjaga, membentengi diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Hasan Basri juga mengatakan 4 perkara yang bisa kalian lakukan, maka Allah akan menjaga dia dari syaitan, dan akan dijaga dia dari neraka. Ada 4 perkara. Ketika bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh seorang, maka Allah akan menjaga dia dari setan, dan menjauhkan dia dari neraka. Apa itu? 1, man malaka nafsahu, yang bisa mengendalikan dirinya dari apa? Indar raghbah, ketika dia ingin banget, ketika dia pengen banget, dia kendaliin, bisa kontrol. 1, ketika pengen, kontrol. 2, warrahbah, ketika dia takut, ketika dia terancam, dia bisa kendaliin dirinya, maka dia akan selamat. Warrahbah, takut. Yang ketiga, wasyahwah, ketika hawa nafsu memuncak, bisa mengontrol dirinya, maka Allah akan jaga dia dari setan, jauhkan dia dari neraka. Dan yang keempat, wal ghadab, ketika dia marah. Jadi harus 4 keadaan ini bisa mengontrol dirinya. Kapan itu? Ketika ingin memuncak, ketika takut memuncak,
ketika syahwah memuncak, dan ketika marah memuncak. Bisa mengendalikan dirinya, niscaya dia akan selamat dari setan, dari godaan setan, dan dia akan dijauhkan dari neraka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, apa itu? Al-ghadab jima'ul syarr wa taharrur minhu jima'ul khair. Dari hadis ini kita bisa memetik sebuah poin bahwasanya marah itu adalah sumber kejahatan, sumber kejelekan, dan ketika bebas bisa menjaga diri dari marah, maka dia mendapatkan sumber kebaikan. Nalmas fil hadis. Nah, kita lihat, kita ambil dari hadis itu, anna dzaka sa'il mu'min, orang yang bertanya tadi, hina qala lahu sallallahu alaihi wasallam, ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Rasul menjawab, jangan marah. Kemudian yudrik minhu tilkan nasihah wa yaqbalha. Dia tahu, dia faham, dan dia terima itu. Walakinnahu ya'ud fayukarrir talabahu lil wasiyah wan nusuh. Tapi dia ingin mengulang lagi. Mungkin ada hal lain yang penting juga sama dengan itu. Dia ulangi lagi pertanyaannya. Ausini ya Rasulullah. Minta nasihat ya Rasulullah. Wa ka'annahu lam yaqna' biha wa dhannuha qalilah. Seolah-olah dia enggak cukup, kurang. Ketika minta wasiat ya Allah, ya Rasulullah nasihat saya, jangan marah. Dia seolah-olah kurang. Tambah ya Rasulullah, apalagi yang perlu? Dia menyangka itu adalah hal yang sepele, hal yang kecil, maka dia pengen nambah lagi. Wa huwa yahtaj ilal mazid mimma huwa ablagh minha wa anfa'. Dia lebih pengen lagi yang lebih banyak dan lebih banyak manfaatnya, yang lebih baik lagi dan lebih banyak manfaatnya. Hatta yudrika ghayatahu min dukhulil jannah, sampai dia mencapai keinginannya, yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazidhu 'alaiha. Tapi Rasulullah enggak nambahin lagi, itu aja diulang-ulangin. Wa inna ma karraraha, tapi diulangin tsaniyan wa tsalitsan wa rubbama aktsar. Ketiga kali ulang, kedua kali ulangi lagi. Minta lagi, kasih itu lagi. Mungkin lebih, mungkin 2, 3 kali, mungkin lebih. Kullama qala ausini qala lahu la taghdab. Setiap dia ngomong, ya Rasulullah nasihati saya, tetap Rasulullah bilang jangan marah. Lagi ulangi, lagi ya Rasulullah jangan marah. Lagi ya Rasulullah jangan marah. Udah, itu doang. Muakkidan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memastikan annaha wasiyatun kafiyah. Itu adalah wasiat yang cukup. Wa nasihah balighah. Itu adalah nasihat yang mengena. Idza fahima fahawaha wa amila bimuqtadaha. Ketika dipahami dan diamalkan semaksimal mungkin, itu adalah cukup. Ya. Maka hunaka yantabi hadzal mu'min. Nah, disitulah orang mukmin yang berakal baru sadar, karena taukid penguatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yudrika ghayatahu, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa ya'rifu qasdahu, dan dia tahu apa yang telah dimaksudkan. Faqad warada fi riwayati Anil Ahmad, fi riwayatin Anil Imamil Ahmad, diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Anis Sa'il. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya annahu qol. Dia Imam Ahmad meriwayatkan si penanya tadi. Dalam hadis lain Imam Ahmad menceritakan si penanya. Si penanya ngomong apa? Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ketika beliau mengatakan itu, saya berpikir keras. Saya mencoba merenungkan apa yang beliau usahakan untuk apa yang beliau utarakan. Fa idzal ghadab
segala kejelekan, sumber segala kejahatan. Wa ma'na dzalik, maksudnya gimana? Annahu idza lam yaghdab, kalau dia berhasil tidak marah, faqad taraka syarr kullah, berarti dia sudah berhasil meninggalkan segala kejelekan. Wa man taraka syarr kullah, ketika seorang berhasil meninggalkan segala kejelekan, faqad hasalal khaira kullah, berarti dia telah mendapatkan segala kebaikan. Subhanallah, sedikit tapi berarti sangat banyak ya. Itu adalah pelajaran daripada hadis la taghdab. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya pernah seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Apa ya Rasulullah amal yang paling baik? Kata beliau menjawab, husnul khuluq. Akhlak yang baik adalah amal yang baik adalah akhlak yang baik. Wahwa, apa itu Rasulullah? Wahwa an la taghdab in istata'ta, kalau bisa jangan marah. Ya, itu pelajaran yang penting. Poin keempat, bahwasanya marah adalah sumber segala kejelekan, kejahatan, dan marah adalah meninggalkan kemarahan berarti dia telah melakukan semua sumber kebaikan. Itu poin yang keempat. Yang kelima, al-ghadab du'fun wal hilmu quwwah. Marah itu berarti lemah dan sabar itu berarti kuat. Jadi marah identik dengan kuat ya, gagah gitu ya. Wah, ini kalau marah gawat ini, terus kuat gitu. Enggak rupanya. Dalam teks ini justru kebalikannya. Marah itu lemah dan sabar itu adalah kuat. Sebutkan bahasanya suratul ghadab wal inqiyad lahu unwanu dha'fil insan. Ciri manusia lemah adalah gampang marah. Ciri manusia lemah adalah gampang marah. Walau malakas sawa'idul qawiyah, walaupun dia punya lengan yang kekar, wal jismus sahih, badannya fit, badannya peker banyak kan? Tapi itu adalah six pack ya. Tapi itu adalah simbol kelemahan. Kalau dia nggak bisa menahan amarah. Kata siapa? Berdasarkan hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadisnya, beliau berkata bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang perkasa, orang jagoan itu, jantan itu bukan dilihat dari ketika dia gulat menang, jago, tinju menang, silat menang, bukan itu. Tapi apa? Innama syadid, keperkasaan, kejantanan adalah ketika alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah, baru jagoan. Marah nih, emosi, tahan sama dia, nggak sampai keluar kata-kata yang kotor macam-macam, nggak sampai bertindak yang semena-mena, tahan, itu baru namanya jagoan. Kata siapa? Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadid apa? Yamliku nafsahu indal ghadab. Itu poin yang ke-5. Yang ke-6, atharul ghadab al-muqitah, efek daripada marah yang dicela, ya. Marah itu punya efek jelek. Marah adalah etika yang tercela, merupakan tabiat yang jelek, merupakan pedang yang bisa membunuh. Kalau orang menyerah dengan dia, maka dia akan tewas, terbengkalai dia. Kalau dia tidak bisa mengendalikan kemarahan tadi. Untuk siapa efeknya? 2. Satu, untuk individu. Yang kedua, untuk masyarakat.
Bagaimana maksudnya? Untuk individu, maka itu adalah baik itu mencelakakan diri, jisim, badannya rusak. Kalau kita tanya sama para dokter, penyakit yang paling parah adalah ketika dia jiwanya nggak tenang, ya, marah, emosi, darah naik, mati dia. Naik darah, darah tinggi, tensi tinggi, mati dia. Nah, itu akibat apa? Marah. Itu dari segi fisik. Maknawi, akhlaknya juga merusak. Dari segi akhlak, maknawi, secara maknawi, akhlaknya baik, buruk udah. Nggak bisa mengendalikan amarah dia, akhlaknya dia baik, akhlaknya dia buruk. Waruhiyah, diniyatan, secara agama, ruhnya juga nggak bagus. Orang marah-marah, ruhnya juga nggak baik, ya. Baik itu secara fisik maupun secara makna maupun secara agama, semuanya nggak bagus. Nah, kita bisa memandang itu ketika kita marah. Ada orang marah nih, coba lihat, wajahnya berubah merah. Kalau yang putih, tapi kalau hitam nanti tetap aja hitam juga. Watafah damu, darah naik. Wantafaqat audaju, warta'adat atrafu, gemeter di situ. Sampai gemeter-gemeter. Sampai ngomong kadang belepotan. Kadang ngomong sampai gemeter-gemeter tuh. Kalau lagi marah, coba itu ya. Wajah berubah. Wantalaqa lisanu bil fawahish. Kadang dia tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Yasubbu wa yastam, dia menghina, dia ngejek, dia walhasil semua kebun binatang ada semua, keluar semuanya, kupu-kupu, kucing, apalagi burung, cicak, apalagi kecoa, semuanya dia. Itu kenapa itu? Karena marah keluar semua tuh, setaman safari keluar semuanya. Wa rubbama qala al-kalam haram, kadang-kadang bisa juga dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang haram, nggak boleh, mestinya nggak boleh diucapkan itu, tapi karena marah tanpa sadar dia keluarlah kata-kata yang diharamkan. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika marah dia bisa aja mengucapkan yang mengeluarkan kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Karena marah, talaffuz bil kufur dan macam-macam. Maka itu alhasil marah itu mempunyai berefek ya, mempunyai akibat, baik itu untuk diri sendiri, individu, atau untuk masyarakat. Untuk masyarakat itu bagaimana? Ketika ada orang marah, maka dia macam-macam ngomong, orang sekitar tumbuhlah hijab, benci kepada dia. Dia marah-marah, nggak tahu apa-apa, dia marah-marah. Orang yang baik-baik, thayyib, baik, bekhair, marah, ada orang marah-marah. Jadi tumbuh di hatinya benci. Hatinya ada rasa benci kepada orang yang marah-marah. Wa idmaru su'lin nas, bahkan bisa mengeluarkan kejelekan di kalangan manusia. Bahkan bisa menjadikan rubbama ada ila idza'il muslimin, bisa dia menyakiti semua orang muslim yang ada. Bisa dia hajruhum, bisa dimusuhin sama orang-orang muslim. Wa mazidu syatama bihim indal musibah. Orang yang marah nih, masyarakat nih, bisa ke orang yang sering marah-marah, apa kerjaannya? Ketika dia kepleset, apa kira nih? Syukurin. Sebab dia marah, ketika dia jatuh, orang bisa ngatain tuh. Kenapa? Karena dia marah-marah. Coba dia nggak marah-marah, ditolongin orang ya, tolongin orang. Oh enggak, kenapa nggak apa-apa, dibantuin. Ini marah-marah terus nih, tiap hari marah mulu, jatuh dia, rasa. Itu efek daripada marah untuk masyarakat. Jadi bukan dia sendiri, bahkan masyarakat jadi jelek karena dia marah. Itu termasuk marah bisa memutus silaturahmi juga. Marah bisa menimbulkan permusuhan di antara teman-teman dan di antara para kerabat. Itu
efek daripada marah-marah. Ya, jangan marah, ya. Jangan marah. Kemudian yang ketujuh. Oke, tadi banyak marah macam-macam. Nah, kasih tips ini. Bagaimana cara mencegah marah dan bagaimana cara mengobati marah. Cara mencegah dan cara mengobati. Nah, kalau kita sering marah-marah, mari kita berusaha untuk mengobati marahan kita. Jaga jangan sampai marah. Kalau marah, mari kita obati bersama-sama. Berusaha untuk merubah tabiat kita, jangan sering marah-marah. Apa itu? Oke. Ghadab tabul insan. Marah itu sudah tabiat manusia, nggak bisa. Orang pasti ada marahnya, pasti ada. Ada orang nggak pernah marah, nggak mungkin itu. Pasti ada marahnya, ya. Udah tabiat Islam. Tapi untuk orang Muslim yang ada berkaitan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus menjaga dirinya. Dia harus menjaga kejahatannya dari orang. Nah, harus menjauhi dari sebab-sebab marah. Bagaimana caranya? Satu, sebab marah adalah banyak. Di antaranya adalah karena sombong. Biasanya orang marah karena sombong, nggak dihargain terus marah-marah. Itu sombong, ya. Ta'ali wa tafakhur 'alan nas, dia merasa dia paling tinggi. Direndahin atau dibiasain aja, nggak diistimewakan, marah dia. Nah, itu jelek tuh. Gimana caranya? Jangan sombong. Nggak ada yang bisa dibanggain dari kita. Siapa sih kita? Orang apa sih? Semua orang biar kata apapun kemana-mana, maaf bawa kotoran. Ada dong, nggak ada bangganya deh. Ya, jangan bangga-banggaan deh. Ya. Nah, gara-gara itu dia bisa menyebabkan sebuah kemarahan. Yang kedua, di antaranya adalah banyakkan bercanda. Bercanda boleh, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan nanti ada yang marah. Nah, atau kita sendiri marah. Oh iya, jangan bercanda nanti ada yang merasa baper. Atau kita sendiri masuk bercanda dibalik sama orang kita jadi marah. Nah, jangan sebab marah adalah banyakkan bercanda, banyakkan debat, atau banyakkan kepo itu bikin marah. Sebab marah, baik itu marahan kita atau kemarahan orang lain, atau terlalu sayang sama harta atau jabatan. Waduh, nggak bisa saingan naik, wah marah dia langsung. Nah, makanya orang Muslim harus menjauhi dari hal-hal itu semua sehingga tidak terjerumus dalam sebuah kemarahan. Itu sebab marah. Lalu bagaimana cara mengobati? Mengobati agar tidak marah. Satu, an yurawwid nafsahu wa yudarribuha 'ala tahalli bi makarimil akhlaq. Dia melatih dirinya dan melatih dirinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, seperti sabar, lemah lembut, dan memastikan dalam semua perkara. Dipastiin dulu, jangan dengar apa langsung wah, jangan. Taruh dulu nih, beneran kan nih begitu. Nah, jangan sampai tasabut fil umur namanya, jangan sampai kepancing emosi. Wa ta'anni fit tasarruf wal hukum. Pelan-pelan dalam bertindak dan memutuskan. Wa qudwatuna fi hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza huwa yatihi, pernah sebuah kisah diceritakan bahwasanya seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah sebelum dia Islam, yakhtabir fihi safwatan nubuwah. Dia orang Yahudi, dia pengen ngetes betulkah sifat Nabi, betulkah Nabi Muhammad adalah Nabi, karena disebutkan dalam kitab Taurat, di kitabnya dia dulu Yahudi, wa annahu yasbiqu hilmuhu ghadabahu. Maaf dia mengungguli marahnya. Maafnya mengungguli marahnya. Semakin dibikin marah, semakin dia maafin.
Itulah sifat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala taziduhu syiddatu jahlil jahil illa hilma. Ketika bodohnya orang bodoh makin tinggi, kebodohannya, tingkat kebodohannya stadium 4, maka Rasul menambahkan hilimnya, rasa maafnya, pemaafnya. Bagaimana itu? Bagaimana kejadiannya? Pernah Zaid bin Sa'nah datang Rasul SAW sedang bersama sahabat duduk bersama-sama, tiba-tiba dia datang langsung nyebrang menghadap Rasul SAW. Terus dia minta nagih hutang. Rasul juga berhutang, nama manusia berhutang nggak banyak, berapa dirham aja dari seorang Yahudi. Belum waktunya untuk dibayar, belum jatuh tempo, belum. Jatuhnya misalnya tanggal 20 ya, gitu. Ya, tanggal 10 datang dia minta nagih dengan bengis tagihannya. Bikulli fadhadah wa ghildah. Kejem, bengis, mana begitu. Keras, nadanya keras, bengis. Padahal belum waktunya dibayar. Udah ada perjanjian nanti tanggal sekian bayar, iya. Tapi dia lagi datang, tiba-tiba datang, belum waktunya langsung dinagih dengan bengis. Fa yuqabiluhu sallallahu alaihi wasallam bikulli rahabati sadrin. Sambut dengan dada yang lapang. Pelan-pelan, ahlan. Gimana? Ini tadi nagih kasar nagih ini. Tapi Rasul SAW dengan lemah lembut, wabtisamah thughur, senyum yang lebar. Yang sampingnya ada Sayyidina Umar. Kejam juga Sayyidina Umar nih. Fayaqul lahu mu'alliman wa muaddiban lahu walirrajul. Sayyidina Umar, da'ani aqta' unuqah ya Rasulullah. Panah penggal orang ini semua. Sayyidina Umar enggak sabar. Lihat Rasulullah digituin sama orang Yahudi, ditagih dengan bengis, padahal belum waktunya bayar. Saya penggal Rasulullah, biar saya penggal aja Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Kata Rasulullah, ya Sayyidina Umar, anak pengennya inti bukan begini sikapnya. Tapi bagaimana? Ta'muruni bihusnil qada, inti mesti nyuruh anak dengan untuk membayar dengan baik. Wa ta'muruhu bihusnil taqadi, inti juga suruh dia biar cara nagihnya yang baik. Begitu aja cukup. Jangan terus mentang-mentang begitu, kata Rasulullah. Kemudian wa amara bi ada'idain. Ya, dia berapa hutangnya? Sekian, udah. Bayarin. Suruh bayar padahal belum waktunya. Ya udah bayar. Terus tambah lagi. Kenapa tambah lagi? Karena ente sudah dibentak sama Sayyidina Umar, sama sahabat anak dibentak, tambah lagi bonusnya. Karena diapain? Dibentak. Oh, kita nih kalau nagih nih ditagih orang bengis. Padahal belum waktunya, memang belum waktunya bayar. Wah, bisa berantem kita. Tapi Rasulullah SAW dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan bijak, dikasih langsung, ditambahin lagi. Karena sudah dapat perlakuan tidak baik dari Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bukan nggak salah, memang benar beliau nggak. Sayyidina Umar nggak pernah terima dengan sebuah kesalahan, tidak pernah terima dengan sebuah kesalahan. Main penggal aja pokoknya dah. Ya, Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar penggal aja dah, begitu. Tapi Rasulullah SAW berlaku bijak, dengan sabar semuanya. Ya. Itu cara apa tadi? Cara mengobati rasa marah. Jadi memang harus melatih diri sendiri. Masing-masing kita latih diri kita masing-masing untuk bisa bersikap sabar. Ya, panutan kita siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat, saya ingin belajar sabar karena Rasul telah melakukan itu, ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, yuthabbit nafsahu wa yadbatha idza aghdab wa yatadhakkar aqibatul ghadab. Kalau lagi diberi marah, dia tahan, dia kendalikan emosinya, dan dia ingat kalau marah nanti berabe, banyak yang pelanggaran akan dilakukan. Dan ingat,
fadilah akan orang-orang sabar. Tadi ayat tadi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang, Allah suka sama orang-orang yang muhsin, orang berbuat baik. Atau lagi hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kadhama ghaidhan, orang yang bisa menahan amarahnya, wa huwa yastati an yunfidhahu, bisa dia lampiaskan tuh emosinya, bisa punya kekuatan dia, tapi dia tahan, dia biarin aja, anggap angin lalu. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, di depan para makhluk yang ada hari kiamat, dipanggil, sini, sini sabar dulu ya, sabar ya, bisa ya sabar ya, sini, hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha. Ini ada bidadari, pilih mana yang paling cakep, silakan pilih. Wow, sabar ya. Dan itu juga ya, itu balasan. Ingat tuh, wah ntar ada bidadari ntar ini, kalau sabar saya dari bidadari nih ya enggak. Atau lagi, man kadhama abdun lillah, orang yang bisa menahan amarahnya karena Allah, maka tidak ada orang yang bisa menahan amarahnya karena Allah illa mulia jawfuhu imanan, kecuali hatinya akan dipenuhi oleh keimanan, ya, penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh akan iman orang yang bisa sabar. Dan berapa banyak wali-wali Allah itu menjadi wali karena sabar sama istrinya. Jadi bukan hanya di akhirat, di sini pun dapat. Istrinya ngomel-ngomel terus, disabar, diam. Jadi wali itu. Berapa banyak yang menjadi wali karena istrinya yang banyak ngomel-ngomel. Jadi omelin aja Bu, enggak mau. Omel aja suaminya apa? Biar suaminya jadi wali semua. Biar dia bisa nahan sabar, nanti dia dapat bidadari di akhirat. Omelin aja baik, ngomelin apa? Enggak ini mah canda-canda, jangan sian-sian omelin. Iya. Ah, kemudian itu yang ke ya, itu tips untuk mengobati marah ya. Oh, saya sabar, dapat bidadari, dapat dipilih lagi. Bukan satu, bukan ini, pilih nih. Sekian bidadari, pilih silakan. Ya. Ada lagi apa? Cara untuk mengobati kemarahan. Al-isti'adzah minasyaitonir rajim. Marah banget. Gemes. Cara gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz, baca ta'awudz. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Ketika diganggu setan, maka kamu berlindunglah kepada Allah dari setan itu. Innahu sami'un alim. Pernah Rasul SAW lihat dua orang lagi saling hina nih, wah, ribut dua orang nih. Satu marah, mukanya merah, satu lagi saling marah, pokoknya dia berantem dua orang. Faqala Nabi SAW, beliau bersabda, inni la'alamu kalimatan, ana tahu sebuah kalimat, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia ucapkan itu, maka itu akan hilang semua yang ada di hatinya, kesalnya hilang. Apa ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba dah, kalau lagi marah nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang enggak marahnya. Kalau belum lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi, terus belum juga, nanti ada lagi bawahnya ntar. Apa itu? Di antara sebab untuk menghilangkan marah adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Iya. Kemudian tips selanjutnya untuk menghilangkan amarah, taghyirul halah, merubah posisi ketika dalam keadaan marah. Sayyidina Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dalam hadis bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Lagi berdiri marah dia, wah, marah. Dia pengen tahan, lagi marah nih, tahan, duduk. Kalau dia lagi marah berdiri marahnya duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji.
Biasanya hilang tuh. Lagi berdiri marah nih, duduk aja duduk. Hilang marahnya. Biasanya gitu. Kalau belum juga, falitaji, rebahan dah. Tidur aja dah. Iya, rebahan, hilang marahnya biasanya gitu. Makin berdiri makin lawan dia, makin panas ya. Dipanasin lagi, makin panas lagi, jelas sudah. Wa dzalika li'anna al-qa'im minhu li'anna al-qa'im mutahayyi lil intiqam. Berdiri itu siap untuk jotos. Jadi kalau dudukan enggak, masih marah juga, rebahan deh, aman deh. Nah, coba aman deh. Jauh daripada itu. Dan yang selanjutnya kayak nggak cukup sampai 9 nih ya. Cukup. Nah, kemudian kalau lagi marah jangan ngomong, hindari untuk berbicara, karena kalau lagi marah susah ngerem, mau macem-macem keluar semuanya. Itu tips untuk menghilangkan kemarahan. Bagaimana? Diam dulu. Kadang-kadang ngomong itu malah nambah amarah. Ketika kita bicara, walaupun benar kita ngomong benar, tapi itu malah menambah emosi. Tuh kan, tuh kan, makin jadi ya marah, iya makin ngegas ya. Yang terakhir, kalau lagi marah langsung buru-buru wudu. Kenapa? Wudu itu marah itu membuat badan panas, ya panas badannya, terus darah jadi cair, mengalir kemana-mana, panasnya terus mana-mana. Wudu bisa mereda itu semua, karena diriwayatkan bahwasanya marah itu dari setan, dan wudu itu menghilangkan marah dari setan dari api, maka matikan dengan air ya, wudu ya. Nah, dari 1 sampai 7 tadi itu nggak boleh marah. Apakah selalu nggak boleh marah? Enggak juga. Ada juga ghadab lillah, marah yang karena Allah, ada juga tuh. Kalau ada tadi itu tuh marah yang dicela adalah marah orang muslim yang harus diobati, harus dijauhi. Itu kalau dia marah untuk dirinya. Nah, untuk bukan selain Allah, bukan untuk menolong, membela agama Allah. Tapi karena kalau membela Allah, membela agama Allah, justru itu yang dianjurkan. Al-Quran dirobek-robek nih, dihina. Jangan marah, sabar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Salah, bukan tempatnya. Tadi itu marah-marah tadi itu yang nggak boleh. Ketika itu berkaitan dengan dirinya, harga dirinya, semua tentang dirinya nggak boleh. Sabar aja, ya. Hindari itu dengan cara tadi itu. Marah nggak boleh. Cara ngobatin bagaimana? Cara menghindari bagaimana? Itu kalau marah untuk dirinya. Tapi untuk marah untuk Allah harus. Bagaimana perintahnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullah. Perangi mereka. Allah mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah akan hinakan mereka. Wa yansurkum, Allah akan tolong kalian. Nah, itu perintah. Jadi ada kalanya kita nggak boleh marah, tapi ada kalanya kita harus marah. Nggak marah malah diragukan keimanan seorang ketika agama Allah diinjak-injak, dinista, dia diem-diem aja, sabar. Islam itu rahmatan lil alamin, jangan diem-diem aja, sabar. Salah. Itu bukan yang dianjurkan oleh agama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau asyaddu hayaan, malu banget, rasa malunya besar, bahkan lebih daripada. Di sini gambarnya perawan, tapi perawan sekarang nggak ada yang malunya kayaknya. Dulu perawan, betul nggak sih? Perawan dulu nih malu sampai kalau deket nih di ruangan itu dia duduk klaim pojok, ditutupin ujung dia. Dari malunya nggak mau ketemu orang, dia malu emang. Sekarang mah, waduh, di handphone joget-joget begitu. Udah nggak tahu lagi. Jadi perempuannya udah nggak bisa pakai sekarang nih. Dulu begini. Lebih malu daripada perempuan yang masih perawan, yang
di belakang itu. Mereka masih malu tuh, nggak mau ketemu orang nih ya. Dulu, sekarang mah waduh, nggak tahu dah. Nah itu Rasul walaupun malunya begitu, rasa malu besar, cuman tapi kalau sudah ada hak Allah diinjak-injak, marahnya ketahuan sampai dari wajahnya berubah, gitu ya. Ada tuh, wa idza apa? Lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau beliau marah, enggak ada yang bisa mengatasi kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian terakhir, ghadban, orang marah itu tetap diminta pertanggungjawabannya. Tetap harus menerima konsekuensinya. Misal lagi marah, ngancurin barang, udah hancur. Maaf ya, Pak, saya tadi nggak sadar Pak, saya lagi marah. Ya udah kamu nggak apa-apa, nggak bisa. Marah tetap marah, ganti. Orang marah harus diganti, apa yang dirusakin ganti. Marah, wah, tiba-tiba bunuh orang. Loh Pak, di hakim, Mak, saya kan lagi marah tadi, emosi saya nggak sadar. Ya udah kamu nggak dihukum, nggak bisa, tetap dihukum. Dan diantaranya yang sering terjadi ini, orang cerai, saya cerai kamu, misalnya, lagi marah. Terus datang ke guru, Pak Ustadz, tadi saya lagi marah, terus saya ngomong cerai. Oh enggak apa-apa, kamu nggak jatuh. Ya nggak bisa, jatuh. Kan dia ngomong talak udah, ngomong cerai kan iya, tapi kan emosi nggak sadar. Ya nggak bisa, tetap diminta konsekuensinya. Kalau kamu ucapkan itu, maka jatuhlah talak satu kamu. Ya, saya 3 kali ngomongnya 3 kali, habis sudah selesai. Ya nggak? Nah itu konsekuensinya kalau ketika orang sudah mengalami amarah itu, mengikuti amarahnya, setiap apapun yang dia hilangkan, dia rusak atau dia ucapkan, maka dia harus menerima hukumannya. Walaupun marah harus marah ya. Dan itu adalah seputar kemarahan. Nah, jadi kesimpulannya marah ada yang harus, ada yang tidak boleh ya. Sehingganya tidak dianjurkan seorang muslim untuk marah-marah. Banyak perintah-perintah hadis atau Quran yang menyeru untuk menghilangkan, menahan rasa marah, emosi. Dan ada juga yang mengharuskan seorang muslim untuk marah ketika yang terjadi adalah tentang agama Allah, tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan nanti ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita orang yang penuh kesabaran, kelemah lembutan, mudah memaafkan ketika yaitu berkaitan dengan hak kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua, umur kita dipanjangkan, berkah afiah taat insyaallah, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kalimat yang terucap oleh lisan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.